menyelesaikan proses pembuatan alas, kita masuk pada part 2, yaitu pembuatan badan dompet. Row pertama kita akan membuat 3 CH dan DC berkeliling. Ini saya sudah membuat bagian tengah DC berkeliling, sudah saya buat bagian tengahnya. Kita lanjutkan sampai ketemu batas sini. Pada persimpangan kita buka dan kita ambil satu panel tas yang akan kita rajut. Di sini sudah tidak memakai increase ya, karena sudah di bagian badan dompet. Kita lakukan memutar sampai batas sini. Kita sudah membuat satu bagian, kita tinggal menyambung. Bagian sini kita sambung, bagian persimpangan. Kita slip saja. Kemudian kita putar dan ambil panel alas selanjutnya. Lakukan sampai bagian yang kedua ini selesai. Sampai sini kemudian sambung dan naik. Saya sudah menyelesaikan di row pertama badan dompet ini. Selanjutnya kita akan membuat motif pada badan dompet ini. Kita memutarnya fleksibel saja ya Bun. Jadi bisa misalnya sudah naik di sini, bisa kita melalui tengah dulu seperti ini, baru kemudian ke sini, atau kita bisa lewat tengahnya nanti saja, jadi lewat luar dulu, jadi lewat sini dulu, kemudian ke tengah, kemudian ke sini, baru ke sini lagi, atau boleh di luarnya selesaikan dulu seperti ini, sini kemudian ke atas baru ke sini, boleh fleksibel sifatnya. Saya sudah sampai pada round 10, dimana pengerjaan round 10 itu sama persis seperti round 2, round 6 dan round 14. Setelah disambung kemudian kita naik satu chain, baru kemudian kita mengisi list tengah ini dengan masing-masing 1 SC. Ini sudah chain 1, kemudian kita isi masing-masing 1 SC sebanyak 42 SC. Kerjakan sampai batas sini. Kita sudah berada di ujung round, di round ke-10. Kemudian untuk membuat motif, polanya 3 SC pada panel yang ini ya, 3 SC. 1,
2, 3. Kemudian motif bubble. Dua, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian 3 SC lagi. 1, 2, 3. Kemudian motif bubble lagi. Jadi di round 10, 2, kemudian 6 dan 14 itu polanya 3 SC di sini di ujung persimpangan jalan, 3 SC motif, 3 SC motif sampai di sini akhirnya itu juga 3 SC. Kerjakan sampai batas sini. Kita sudah menyelesaikan satu round pada panel pertama di round yang ke-10. Untuk round 10, round 2, round 6 dan round 14 itu polanya 3 SC di depan sini, kemudian motif 3 SC, motif 3 SC sampai di ujung persimpangan sini, sisanya juga 3 SC. Kemudian setelah itu kita sambung untuk mengerjakan panel sebelahnya, sambung dengan slip stitch. Kita kerjakan sama seperti panel sebelahnya juga dengan 3 SC, 1 motif, 3 SC, 1 motif sampai selesai pada round 10 ini. Jadi ini juga sama ya Bunda, kerjakan sampai di sini, sambung dan kerjakan sampai selesai, sampai memperoleh 8 round. 1, 2, 3, 4. Ini berarti kurang 4 motif ke atasnya. Kerjakan sampai memperoleh 8 motif ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah menyelesaikan round 7. Artinya round 7 itu adalah round ganjil, dimana setiap round ganjil untuk badan dompet polanya 3 CH dan SC pada masing-masing stitch. Jumlah stitch yang akan didapatkan sebanyak 172 stitch. Kita memasuki round 8 ya. Round 8 kita sambung dulu dengan DC yang pertama ini, kemudian kita buat list tengah dulu untuk round 8. Masing-masing stitch kita isi 1 single crochet. Jumlah untuk list tengah ini single crochetnya sebanyak 42 SC. Kerjakan sampai batas sini. Saya sudah sampai pada akhir list round 8 di sini. Kemudian kita pindahkan penandanya ke sini lagi sebagai penanda awal, sebagai informasi bahwa round 8 ini pengerjaan dan polanya sama seperti round 4, round 12 dan round 16. Nah, kita sekarang masuk pada pengerjaan motif round 8. Untuk pola round 8 itu adalah 1 SC, kemudian bubble ya, 1 SC. Kita lihat di sini 1 SC,
kemudian langsung membuat bubble. Dua, tiga, enam, sudah 5. Kita buat bubble, kemudian SC sama seperti pola liron yang lain. 1, 2, 3, kemudian motif lagi. Dua, satu, dua, tiga, 4, 5. Kemudian 3 SC lagi, bubble dan seterusnya. Jadi kita kerjakan ya, di sini kerjakan sampai batas sini. Nah, perbedaannya dengan motif di round genap yang satunya itu, kalau round genap yang kedua di sini 3 SC, tapi kalau round genap yang ini 1 SC dulu baru motif. Kita sudah sampai pada akhir motif di panel pertama round 8. Di sini kita memulai dengan 1 SC kemudian motif bubble, berarti sisanya di sini ada 2 SC, ada 2 stitch. Kemudian kita sambung sini, sambung menggunakan slip stitch. Kemudian kita akan membuat motif di panel yang ini. Di panel yang berikutnya itu sama, untuk permulaan kita pakai 1 SC kemudian motif. Jadi bedanya hanya di sini ya, ada 1 SC kemudian motif, dan seterusnya itu sama, 3 SC 1 motif, 3 SC 1 motif. Selesaikan sampai sini.